Nah, sekarang coba kita lihat. Untuk satu gerakan anggular ya yang sudutnya sama. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ada sebuah objek ya pada jarak sejauh r. Nah, ini ada objek pertama pada jarak sejauh r. Lalu ada objek kedua yang jaraknya itu seperempat dari r. Nah, jadi lebih dekat dengan sumbu putarnya. Nah, kalau kedua objek ini melakukan gerak sudut yang sama sebesar theta, maka di sini yang pertama kita amati lintasan liniernya itu berbeda ya. Nah, jadi lintasan linier yang dilalui oleh objek pertama yaitu R1 dikalikan dengan theta. Nah, mana R1 itu adalah sebesar R ya. Tapi lintasan linier yang dilalui oleh objek 2, S2 itu adalah R2 dikalikan theta, atau karena R2-nya itu seperempat dari R, dia cuma seperempat dikali R jari-jari yang besar yang dilalui oleh benda satu kalikan dengan theta ya. Nah, jadi di sini kita lihat walaupun tetanya sama ya, jadi perpindahan sudutnya itu sama atau jarak sudutnya itu sama, tapi perpindahan liniernya itu tidak sama karena perpindahan linier itu bergantung sejauh apa objek tersebut jaraknya dari pusat rotasi ya. Nah, jadi angular displacement itu tidak bergantung dari jarak ke pusat rotasinya. Nah, sedangkan jarak liniernya ya atau panjang lintasannya itu bergantung dari sejauh mana dia dari pusat ya, pusat geraknya. Nah, demikian juga nanti kita dapatkan hubungan yang sama untuk kecepatan dan percepatan ya. Jadi kecepatan anggular itu tidak bergantung dari jaraknya dengan pusat rotasi, tapi kecepatan tangensial itu bergantung ya. Juga untuk akselerasi sama. Kita lihat sebuah contoh. Nah, di sini ada seorang yang mengendarai biang lala ya. Biang lala itu yang dia berputar pada bidang vertikal gitu. Nah, jadi ada titik yang di bawah ya, dekat ke tanah, ada titik nanti di atas gitu ya, paling tinggi. Nah, di sini diberikan data-datanya. Nah, misalnya biang lala itu berputar dengan percepatan anggular sebesar 0,5 radian per second kuadrat ya. Kemudian diketahui itu si keretanya itu jaraknya 20 meter dari sumbu putarnya ya. Nah, maka ini tentunya mula-mula kan ketika orang yang masuk itu kecepatannya 0 ya, kecepatannya 0. Nah, lalu ketika biang lalanya dinyalakan, dia mengalami percepatan ya. Nah, jadi dari kecepatan 0 kemudian dinyalakan biang lalanya, dia mengalami percepatan sebesar 0,5 radian per second kuadrat. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa kecepatan anggular setelah 20 detik? Nah, kita pakai rumus omega sama dengan omega 0 sama dengan ini. Omega 0 itu 0 karena mulai dari 0, mulai dari berhenti dia ya. Dikalikan dengan alfa kali T. Alfa itu 0,5, T-nya 20, jadi dapat 10
radian per second setelah 20 second ya. Nah, kemudian what angular distance berarti jarak anggular ya, jarak anggular yang sudah dilalui. Nah, pakai rumus yang berikutnya. Theta sama dengan theta 0, theta 0-nya itu dimulai dari 0. Omega 0-nya juga tadi dimulai dari 0, jadi setengah alfa T kuadrat. Nah, dimasukin nilai-nilainya. Setengah kali 0,5 kali 20 kuadrat. Ya, jadi kita dapat setengah dikalikan dengan alfanya juga setengah, seperempat dikalikan dengan 20 kuadrat 400, jadi 100 radian ya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa kecepatan tangensial setelah 20 second? Nah, kecepatan tangensialnya yaitu kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya 20 meter. Jadi V sama dengan 20 dikalikan dengan 10 sama dengan 200 meter per detik ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan D. Nah, misalkan diketahui ada sebuah bohlam ya. Nah, biasanya ada bohlam yang menghiasi biang lala tersebut ya. Nah, misalkan ada bohlam yang dia itu jaraknya itu seperempat ya dari jarak kereta ya, yang tadi sejarak 20 meter. Jadi jaraknya seperempat berarti 5 meter dari sumbu putarnya. Maka berapa kecepatan tangensialnya? Nah, di sini kita tinggal merubah saja R jari-jarinya ya, yang tadi 20 ditukar menjadi seperempatnya 5. Nah, jadi nanti kecepatan tangensial dari si bohlam tersebut adalah berapa? 5 dikalikan dengan 10 atau 50 meter per second ya.